teman-teman melihat buku lain, bisa jadi ini tuh teman-teman akan menemukan simbol seperti ini. Sigma 1,3 gini ya. Ini kenapa dia 1,3? Karena bisa jadi ini untuk mengakomodir 3 dimensi ya. Jadi yang di sebelah sini, ini itu jadi sigma 3. Tapi karena ini 2 dimensi, teman-teman bisa pakai sigma 1,2 atau sigma 1,3 seperti ini ya. Nah ini soalnya nanti kalau cari principal stress untuk 3 dimensi berbeda lagi ya. Kalau teman-teman nyari di buku lain, lihat untuk mencari principal stress mungkin teman-teman akan ketemu rumus seperti ini. Ini jadi 1/4, kemudian sigma X min sigma Y plus tau kuadrat XY. Nah yang persamaan ini ya, persamaan ini A dan B, ini dia sama aja. Kan kalau, oh maaf, ini ada kuadratnya. Ini kalau teman-teman masukkan ke sini, kuadratnya dia akan jadi 1/4 juga kan ya. Terus ini masuk ke sini jadi kuadrat. Oke. Mungkin ini dicatat ya teman-teman. Ini berguna untuk nanti teman-teman kalau ada soal untuk mencari principal stress. Normal itu ketika sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Oke. karena pada dasarnya untuk bisa mendapatkan identik itu adalah agar satu nilai straight maka kita rata-ratakan itu kondisi dua kondisi untuk bisa dapat angka itu Y atau Y Ini sudah terlihat untuk slide saya? Sudah, Bu. Oke, ini saya minta maaf ya untuk tidak melakukan slideshow, soalnya mungkin nanti saya butuh untuk memberikan catatan. Jadi mungkin akan seperti kemarin gitu ya, kita buat kanan kiri. Jadi yang materi dan sebelahnya itu ada catatannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang analisis strain ya. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis stres, kemudian transformasi stres dan juga principal stres. Sekarang kita belajar tentang strain. Oke. Di sini kalau kita baca strain ini adalah comparing length atau membandingkan panjang gitu. Apa yang dibandingkan di sini? Kalau kita lihat dari ini ya, dari persamaannya ini strain ini adalah deformation. Berarti deformation ini perubahan ya, perubahan bentuk. Dibandingkan dengan reference length, ini berarti bentuk awal gitu ya, atau di sini panjang awal. Berarti di sini dapat kita pahami kalau strain ini adalah perbandingan dari perubahan bentuk terhadap bentuk awal. Sehingga kita dapat rumus seperti ini ya. Kalau ini panjang, sehingga strain ini epsilon sama dengan delta L. Delta L ini perubahan panjang.
Dan ini L0 adalah panjang awal. Perubahan panjang, ini ya rumusnya seperti ini. Delta L per L0, begini. Kemudian bagaimana perpindahan atau perubahan bentuk ini terjadi gitu ya. Apa yang termasuk perubahan bentuk? Kan kalau teman-teman berpikir dari katanya gitu ya, perubahan bentuk, oh bentuknya berubah. Tapi perubahan bentuk itu juga termasuk dia ada titik-titiknya itu mengalami perubahan posisi begitu ya. Contohnya ini ada titik Q dan P gitu ya. Kemudian dia ini ada ini ada bentuk seperti ini ya. Dia bentuk tidak beraturan. Terus kita membuat titik di Q nih dan juga di P. Lalu titik Q dan P ini itu dia berpindah dan juga berubah bentuk. Terjadi deformasi. Ini bendanya itu adalah omega. Di sini ini ya. Kemudian untuk benda yang sudah terdeformasi ini adalah omega bintang gitu ya. Omega atau omega aksen. Maka nilai Q, titik Q dan titik P ini juga akan berubah menjadi P bintang sama Q bintang. Nah ini Q itu awalnya X plus DY, Y plus DY. Sementara yang P itu adalah X dan Y. Kemudian setelah dia terdeformasi jadi P bintang, jadi X-nya ini dia ada X bintang atau X aksen gitu ya, ini juga Y aksen. Lalu Q-nya ini jadi Q aksen plus DY aksen, Y aksen plus DY aksen. Nah ini nanti kita akan, kalau ini sudah teman-teman ketahui ya, untuk panjang awalnya atau titik awalnya, berarti kita di sini butuh untuk mengetahui ini ya, Y aksen, DX X aksen, DX aksen, Y aksen, D aksen, kemudian X aksen dan Y aksen ini bagaimana? Nah, untuk mencari ini kita bisa analisis gitu ya perpindahannya. Jadi titik mula-mula tadi ya X, Y, kemudian berpindah ada titik X aksen, Y aksen. Sehingga akan ada perubahan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Perubahan di sumbu X, jadi perubahan sumbu X itu adalah U, kita misalkan U gitu ya. Kemudian perubahan panjang di sumbu Y kita misalkan V. Sehingga kita bisa dapat X aksen itu adalah X plus U, sementara Y aksen adalah Y plus, ini harusnya V ya. Ini V. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini diingat ya, X aksen sama dengan
X plus U, sementara Y aksen itu Y plus V. Nah, ini ada diagram gitu ya, gambar yang menunjukkan perubahan bentuk dari awalnya itu bentuknya ini ya, persegi dengan titik ini awalnya 0, kemudian dia berubah jadi ini seperti belah ketupat gitu ya, yang titik-titik ini. Dia berubah jadi seperti ini. Nah, di sini untuk titik-titik awal ini dia berubah posisi ya. Contohnya ini ada titik 0 di sini, jadi ketika dia sudah berubah posisi jadi 0 aksen. Kemudian bagaimana untuk titik lainnya gitu ya. Nah, ini ada titik awal ini ya. Dia awalnya ini adalah DX gitu ya. Lalu yang ini dia DY panjangnya. Lalu ini ada perubahan. Perubahannya ini ada, kalau kita lihat ya, untuk titik ini kita namain ini mungkin A gitu ya. Untuk titik ini dia punya perubahan di sumbu Y dan juga di sumbu X. Di sumbu X dia itu berubahnya ini U plus do U per do X dx. Sementara di sumbu Y perubahannya adalah do V per do X dx. Kemudian untuk titik ini kita namain titik B ya, yang ini. Dia berubah jadi dia titik, dan kita tandain di sini jadi A aksen. Ini jadi B aksen. Nah, ini berubahnya untuk perubahan di sumbu X itu sebesar delta U, do U per do Y dy. Sementara perubahan di sumbu Y ini adalah sebesar V plus do V per do Y dx. Di sini kita akan coba melihat ya, dari mana kita dapat do U, do Y, dy ini ya. Kita coba cek ya. Oke, di sini teman-teman udah bisa melihat untuk catatannya. Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini kursor saya pindah-pindah, terlihat atau tidak oleh teman-teman? Ayo, sudah ada yang bisa mengerjakan sampai tuntas? Terlihat, Bu, cuma kecil. Terlihat, Bu. Oke. Mungkin kalau yang di sebelah sini nanti kalau saya udah nulis kali ya kelihatannya. Oke, di sini kita tandai kita analisis ya untuk perubahan atau deformasi yang terjadi pada benda ini. Coba kita analisis. Di sini ada sumbu X itu punya panjang sebesar delta X. Dimana kalau delta X ini sangat kecil, delta X-nya itu adalah dx, similar gitu ya dengan dx. Berarti ini dia delta X gitu ya. Ini panjang awal. Sementara yang dy ini adalah delta Y. Karena ini ya, kalau delta Y-nya kecil, kita sebut dia sebagai dy. Kemudian untuk perubahan panjangnya,
itu sebesar delta U atau DU gitu ya. Perubahan panjang DU itu, nah ini berarti di sini kita punya panjang awal. Itu dx dan dy. Sementara perubahan panjang ini du dan dv. Ini kita simpan dulu. Terus bagaimana kita menghitung perubahan panjang U atau DU ya. Ini atau delta U dan delta V. Di sini delta U atau sama dengan DU ini adalah DU per DX delta X. Atau kita juga bisa tulis DU DX DX karena di sini ini ya delta X-nya itu bisa kita ganti dengan DX. Lalu kalau yang delta V ya, ini harusnya sama dengan ini, maaf ini salah. Ini harusnya delta V. Maaf. Ini masih panjang U ya. Ini untuk yang di sumbu X. Nah, ini masih perubahan untuk delta U pada sumbu Y. DU, DY, delta kali delta Y. Ini sama dengan atau DX, DY. Di sini dapat kita lihat ya. Ini juga, tapi kalian akan mempertanyakan bagaimana bisa nomor 2 ini yang masuk ke polygon. Padahal sebenarnya mungkin sumur 1 pun bisa sebenarnya. Itu hanya tinggal dari mana menentukan titik polygonnya. Ini untuk yang perubahan panjang U di sumbu X dan sumbu Y. Kalau dari situ ada 2 sumur, itu nanti akan umum. Dia misalnya satu polygon dia punya dia dua nilai yang berbeda. Tapi namanya itu kan akan dibentuk dari penentuannya. Beruntungnya di sini contohnya dia adalah disertakannya itu di sumur 2 ya, apalagi sudah punya katakan tadi saya sudah punya. Oke, kemudian Jadi efeknya itu akan. nah ini kalau kita lihat di gambar ya, untuk perubahan U pada sumbu X itu yang ini, sementara perubahan U pada sumbu Y itu adalah yang ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini perubahan pada sumbu X ya, yang berubah yang ini, sumbu X awal. Sementara yang perubahan U terhadap perubahan sumbu X terhadap sumbu Y itu adalah ketika ini, yang DY ini ya, itu berubah
posisi terhadap posisinya. Perubahannya ini adalah perubahan pada sumbu X. Ini mungkin kita namain ini aja ya, biar mudah. Ini delta UY, ini delta UX. Nah, ini jadi delta UY, ini delta UX. Kemudian, nah di sini untuk U sama V ini adalah panjang awal ya, sepertinya. Kemudian untuk perubahan panjang pada delta V ini berarti perubahan panjang Y ya. Di sini kalau kita lihat yang berubah Y ini ya, do V, do Y, dy, dan do V, do X, dy. Berarti kalau yang ini itu saya namain apa? Delta V apa? Ini perubahan panjang terhadap perubahan panjang delta V terhadap apa ini? Sumbu X apa sumbu Y? X, Bu. Oke, X terhadap sumbu X. Berarti yang ini ya. Ini yang ini. Kemudian kalau yang ini berarti do V apa ini? Y apa X? Y, Bu. Y. Oke. Ini kita simpen dulu ya. Kan ini dia berubah titik-titiknya gitu ya. Titik tadi yang A itu ini ya, tadi yang titik A sama A aksen. Dia ada perubahan di sumbu Y dan sumbu X. Begitu juga dengan B. Di B aksen ini ada perubahan di sumbu X dan sumbu Y. Tadi kita di awal strain itu kan perbandingan antara deformasi dan juga bentuk awal gitu ya. Nah, di sini kita coba breakdown untuk strain tersebut menjadi beberapa komponen ya. Di sini ada komponen X. Jadi strain X atau epsilon X ini adalah perubahan panjang arah X dibanding dengan panjang awal arah X. Di sini panjang awal arah X itu adalah delta X gitu ya. Sementara deformasinya itu delta U. Kita udah dapat ya tadi delta U terhadap X gitu ya. Perubahan yang di sini ini kita masukin delta U yang terhadap X gitu ya. Di sini kita dapat do U per do X kali delta X per delta X. Di sini delta X-nya kita coret, kita dapat epsilon X atau strain pada sumbu X itu adalah do U per do X. Ini strain pada komponen X. Kemudian untuk strain pada arah normal Y. Oh ya, di sini strain itu sama ya seperti stres kemarin. Jadi dia ada arah normal, ada arah yang tidak normal. Arah yang tidak normal. Kemarin kalau stres dia yang tidak normal apa namanya?
Ada yang masih ingat? Stress? Selain ada yang apa? Yang tidak normal. Shear bukan, Bu? Nah, Shear, benar, shear, shear Bu. ya. Shear, Bu. Kan kemarin itu shear itu yang membuat benda berotasi begitu ya. Coba kita lihat di sini. Kalau normal itu kan dia narik tegak lurus ya dengan bidang. Tapi kalau yang strain itu dia, oh maaf, ini saya salah ya. Jadi di sini kalau kalau strain normal itu dia sejajar dengan bidangnya, sementara kalau yang kalau yang ini kita udah punya ya, yang normal itu adalah di sini do X. Maaf. Epsilon X, di mana di sini epsilon X adalah yang berpengaruh, ini ya yang tadi delta UX. Kemudian delta UY ini berpengaruhnya terhadap apa? Coba nanti kita lihat dulu ya. Kita selesai dulu yang normal-normal, habis itu kita analisis yang nggak normal. Nah ini untuk normal Y, jadi normal Y ini strain arah Y normal gitu ya. Ini perubahan panjang arah Y, perubahan panjang arah Y dibanding panjang awal arah Y. Jadi ini tadi kita punya perubahan panjang arah Y itu adalah delta V. Delta V-nya ini yang kita masukin itu adalah delta VY ya. Delta VY berarti yang ini. Do V, do Y. Ini ya. Ini do V per do Y delta Y. Nah, ini kita masukin ke sini. Dibagi delta Y. Kita punya strain pada normal X. Ini ya. Adalah do V per do Y. Strain normal Y. Nah, ini kita udah punya strain yang normal-normal. Coba kita lihat strainnya nggak normal. Nah, ini. Nah, strain yang nggak normal ini juga kita sebut sebagai shear ya di sini. Sama seperti di stress. Jadi, ada perubahan panjang benda terhadap arah X. Terhadap, kalau di sini, terhadap panjang awal arah Y. Strain arah YX. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau di gambar yang di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan teman-teman, ini yang perubahan arah YX itu kira-kira yang mana? Sebutin aja ini yang delta Vx atau delta Vy. Perubahan panjang, benda mengalami perubahan panjang arah X terhadap panjang awal Y. Ini kira-kira yang mana? Atau delta UX, delta UY, kira-kira yang mana? Ada yang bisa menebak? Coba dilihat rumusnya. Delta U di situ yang berpengaruh yang mana? Delta ya, Bu. Delta, jadi apa? Delta apa? Delta P apa delta U? Coba sebutin lengkap. Delta UY berarti, Bu. Delta UY benar. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat di sini, delta UY itu dia membuat benda jadi
miring gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mengolah gambar di Canva atau di PowerPoint gitu ya. Ini biasanya dia jadi kalau nggak salah namanya skew gitu ya. Kan bentuk yang miring gini, ini biasanya kita sebut sebagai skew gitu kan, dia miring berapa derajat gitu, tapi bukan berotasi. Kan kalau rotasi nih, dia berubah ya, mungkin awalnya seperti ini, terus jadi seperti ini gitu ya, tapi panjangnya untuk tiap sisinya ini tetap sama. Nah, di sini kita bisa udah tahu ya, kalau perubahan panjang terhadap perubahan panjang YX itu adalah delta UY. Jadi di sini kita masukin untuk delta U-nya, ini adalah delta UY, DU per DY per ini DY atau ini ya, DU per DU per DY per delta Y. Nah, ini masuk ke sini. Kita bandingkan dengan delta Y ya, karena ini adalah perbandingan, kita dapat nilai epsilon YX atau strain YX itu sama dengan delta U per delta Y. Nah, ini dia shear strain ya, arah YX. Ada yang masih ingat kalau di tensor stress, kalau stress YX itu sama dengan apa? Sigma YX berarti ya. Kalau sigma YX itu sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Kan kalau di tensor stress itu ada yang 2 dimensi aja lah ya. Sigma Y, sigma X, sigma Y. Terus di sini sigma apa? Ada yang masih ingat tensor stress 2 dimensi? Ayo dibaca lagi, dibuka-buka lagi catatannya. Ada yang masih ingat? Oke, saya tanya lagi. Sigma X sama sigma Y ini tuh stres apa? Halo, ini suara saya tidak terdengar atau gimana ya? Dengar, Bu. Oke, masih ingat nggak sigma X, sigma Y ini apa? Atau enggak ini sigma XX, sigma YY ini apa? Stres apa? Stres normal, Bu. Stres normal. Normal stres, Bu. Berarti normal stres. Berarti di sini apa? Yang di bawahnya sigma XX? XY, Bu. Apa ya? Oke, XY. Yang di sini YX. YX. Ini ada nggak komponen yang sama nilainya pada tensor ini? Ini tensor stres 2 dimensi. Masih ingat nggak? Mana yang nilainya sama? Sigma XY sama sigma YX ini apa namanya? Stres apa? Dari stres, Bu. Shear, Bu. Shear stress.
Oke, balik ke pertanyaan tadi. Yang sama tuh yang mana? Dari keempat stres itu, ada nggak yang bisa sama nilainya? X, X, Y, Y, Bu. X, X, Y, Y. XY, Bu. Yakin. Berarti gini dong. Sigma XX sama dengan sigma YY. Sigma XX sama dengan Sigma XY, Bu. Sigma apa? Sigma X apa? XX sama dengan XX ini sama dengan Sigma XY, Bu. XY. Ada lagi? Ada yang punya jawaban lain? Udah? Final ini jawabannya? Ada yang mau menambahkan? Bagaimana teman-teman? Udah final belum nih? Ada yang mau memberikan pendapat lagi? Yang sama tuh yang mana? Masih ingat gak kemarin? Kayak pertemuan kedua deh. Saya tuh bahas tensor 3D gitu kan. Dia ada 9 komponen. Tapi teman-teman cuma perlu cari 6 komponen. Soalnya ada dua pasangan yang nilainya sama. Jadi kalau teman-teman udah ketemu 6, teman-teman udah bisa nyari yang lainnya. Sudah final kah teman-teman? Ada lagi nggak sih, Bu, yang sama, Bu? Oke, saya jawab lah. Jadi ini jawabannya salah gitu ya. Dari tensor stres 2 dimensi yang sama ini adalah sigma XY sama dengan sigma YX. Nah, ini diingat-ingat ya. Ini kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, 3 dimensi berarti ada 3 pasangan ya kalau nggak salah. Ya, ada 3 pasangan yang sama. Nah, ini nih yang 2 dimensi, ini yang sama. Kalau 3 dimensi yang sama apa lagi? Masih ingat? XZ sama ZX ya, Bu. XZ sama dengan ZX. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang belum tersebut? YZ ya, Bu. YZ sama YZ sama dengan sigma sama ZY. ZY. Nah, ini diingat-ingat ya, teman-teman. Hal-hal seperti ini. Jadi nanti teman-teman tidak perlu bekerja lebih gitu kan. Udah tahu XY, XZ, YZ, nggak perlu nyari 3 yang ini gitu ya. Nah, ini untuk reminder aja ya. Karena sebenarnya itu kalau teman-teman belajar, pelajaran sebelumnya itu berhubungan dengan pelajaran yang teman-teman pelajari sekarang ataupun nanti gitu ya. Kalau itu masih sebidang gitu. Jadi teman-teman perlu kalau belajar kayak ini, contohnya belajar ini, saya juga akan mungkin nge-reminder teman-teman untuk pelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, ini arah shear strain YX. Kira-kira strain YX akan sama nggak kayak strain XY? Kalau kayak stres tadi. Tebak Sama. aja. Sama, oke. Udah ditebak ya. Nah, ini kita catat ya di kepala. Strain YX itu sama dengan tau U, kok tau U sih? Do U per do Y. Do U per do Y, coba kita lihat. Nah, tapi di sini dia sama apa enggak?
Tadi yang del sigma YX itu sama dengan DU per DY gini ya. Nah ini nggak sama ya. Oke, nanti kita coba bicarakan lagi tentang ketidaksamaan ini. Sekarang kita lihat untuk bagaimana arah pada perubahan pada arah XY. Nah ini yang berpengaruh adalah delta V. Ini beda ya, kalau di sini yang berpengaruh adalah delta U per delta Y. Berarti di sini kalau teman-teman lihat ya, yang kalau YX itu adalah delta U per delta Y. Berarti perubahan sumbu X terhadap bidang Y gitu ya. Kalau strain XY ini adalah perubahan sumbu Y terhadap bidang X. Di sini yang kita masukkan itu adalah delta V apa nih? Yang VY apa VX? VX. Yang kita masuk. Oke, VX ya. Ini kita masukkan yang VX. Ini jadi do V per do X delta X. Terus dibagi delta X kita dapat ini untuk strain XY sama dengan do V per do X. Nah ini strain sigma epsilon X Y. Lalu nah ini kalau kita tambahkan ya tadi epsilon XY plus epsilon YX itu sama dengan ini ya tadi do V per do X plus do U per do Y. Nah ini ada ini ya pada shear stress. Jadi shear strain itu dia juga sama dengan gitu. Strain XY sama dengan strain YX. Maka di sini ini bisa kita tambahkan gitu. Jadi 2. Nah ini rada berbeda ya sama stres. Kalau kemarin stres langsung ketemu aja gitu kan ya. Ya sama. Tapi di sini ini ditambahkan dulu untuk strain XY plus strain YX. Kita dapat 2 kali strain XY atau 2 kali strain YX. Sehingga kalau dituliskan untuk strain itu juga bisa pakai gamma seperti ya, gamma XY atau gamma YX. Kalau dituliskan cuma satu notasi aja gitu ya, strain YX itu sama dengan setengah gamma YX atau setengah dari jumlah dari ini ya strain XY. Ini strain XY tambah strain YX. Sehingga kalau kita tuliskan tensornya, ini kita bisa dapat untuk strain XX, ini do U per do X, strain YY, do V per do Y. Nah ini kemudian untuk strain XY, ini seperti ini ya, yang tadi setengah strain XY, setengah strain YX, tambah setengah strain ini dia strain YX, ini strain X Y. Ini juga sama karena dia sama dengan ya untuk strain XY sama dengan strain YX. Atau kita bisa tulis pakai yang cara ini, pakai yang gamma seperti ini. Jadi setengah untuk strain XY-nya kita bisa tulis setengah gamma XY. Untuk strain XY-nya kita bisa tulis strain ya epsilon X, atau kita tulis semuanya
seperti ini. Ini cuman diganti. Ini yang awalnya strain YX, jadi yang ini jadi strain XY, ini strain XY, dan ini jadi strain YX. Jadi seperti ini. Nah, kita sudah ketemu ya tadi untuk strain XX, strain YY, strain XY, dan strain YX. Nah, kita lihat lagi ke gambar. Ini saya hapus dulu aja biar lebih jelas. Kamu lebih mementingkan yang mana? Oh gitu sih. Oke. Jadi di sini Saya nggak suka DX ini jadi siapa U, yang ikutan Zoom kayak gitu? terus ini jadi V gitu ya. Nah, ini kita Itu namanya lihat. Jadi untuk titik ini itu dia jadi V plus do V per do Y dy. Berarti di sini oke, itu aja ya. ini ada, Kalau tidak ada yang saya ulang lagi. saya Ini apa namanya? Strain apa? hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ini strain normal apa strain shear strain atau normal strain? Kalau yang saya kasih tanda panah merah ini normal, oke, strain normal ya. Berarti epsilon XX apa YY? YY. Oke, YY. Terus kalau yang ini strain normal apa strain shear? Normal juga. Normal juga. Apa simbolnya? Epsilon XX. XX. Kalau yang ini apa? Biar beda. Ini apa? Kalau yang ini strain apa? Strain normal, Bu. Normal? Yakin. Ini 2 dimensi apa 3 dimensi? Di sini 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi kan dia tensornya cuma ada ini nih, cuma ada 4. Ini udah kesebut. Berarti yang kurang apa? Jadi apa ini? Strain apa? Normal apa shear? Here. Shear, oke. Ini shear ya. Epsilon apa? XY apa YX? Ini XY apa YX? XY, Bu. XY, oke. Ini ya, kalau teman-teman lihat, yang paling gampang nandainnya itu ini ya, kalau di sini V, berarti yang akhirannya dia Y. Kalau di sini jadi kalau V itu kan perubahan terhadap sumbu Y ya. Berarti yang di akhir ini dia Y gitu. Kalau yang tapi kalau teman-teman lihat dari gambar, yang benar mah ngelihat dari gambar ya. Di sini bisa teman-teman lihat kalau ini kan bidang X ya. Berubah terhadap Y gitu. Ini naik. Jadi kalau ini inilah, ini ya bidang X ini dia itu berubah terhadap Y. Jadi strain XY. Nah, karena
perubahannya terhadap Y gitu ya. Berubahnya itu pada sumbu Y, berarti deformasinya itu ada di sumbu Y gitu. Karena deformasi kan, ingat nih yang paling penting, strain ini ya, sama dengan delta L per L0. Nah, delta L-nya ini adalah perubahan di sumbu Y, berarti perubahan di sumbu Y itu V. Nah, berarti yang di atas ini adalah V, sementara yang di bawah adalah X gitu. Terus kalau teman-teman lihat di sini ya, ini shear strain itu dia menyebabkan benda tersebut jadi miring. Satu lagi nih, tinggal satu. Kalau ini berarti apa? Shear apa? Strain. Shear strain, oke. Apa? Epsilon apa? YX juga. Oke, YX. Tinggal YX ya. Oke, sampai sini. Mohon teman-teman di sini cermati ya. Nanti yang strain YX, yang strain XY itu yang mana? Yang strain YY, strain XX itu yang mana? Soalnya nanti ketika udah masuk ke 3 dimensi itu akan lebih ribet lagi gitu ya. Mungkin dicermati bagaimana perubahan gambarnya gitu ya. Kalau digambar nih, shear strain itu bagaimana perubahannya, normal strain bagaimana perubahannya, lalu rumusnya juga jangan lupa itu ditandain kalau shear strain itu seperti apa. Sebenarnya itu balik semuanya itu rumusnya tuh berdasarkan rumus awal ini. Berdasarkan rumus awal ini ya. Kemudian kalau normal strain itu seperti apa gitu ya. Ini juga kalau teman-teman perhatiin untuk rumus normal strain itu dia perubahan pada sumbu itu dibagi dengan sumbu itu sendiri gitu ya. Ini kan perubahan terhadap sumbu Y. Perubahan pada sumbu Y itu adalah do V. Terus dibandingkan dengan dibandingkan dengan sumbu itu sendiri yaitu Y, sehingga kita dapat strain YY. Ini juga yang strain XX ini adalah perubahan pada sumbu X dibandingkan dengan sumbu itu sendiri kan, sumbu X gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Untuk normal normal strain, shear strain. Udah, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang 2 dimensi. Bagaimana kalau 3 dimensi? Nah, ini kalau 3 dimensi sama seperti tensor stress ya. Dia ada 9. Sama juga untuk sifat-sifatnya. Jadi yang tadi YX itu sama dengan, berarti ini kalau saya tulis yang sama-sama ya, yang strain sama, ini strain XY sama dengan strain apa? Halo? YX, Bu. Oke, YX. Terus apa lagi yang sama di 3 dimensi? Z, Y, Z. ZY sama dengan YZ. Ini ya, apalagi? Ada yang belum tersebut nih. XZ, ZX, Bu. XZ sama dengan strain ZX. Nah ini ya, ini itu yang XY, ini XY, ini yang XZ, ini juga 5XZ, terus kalau epsilon XZ, ini strain YZ, ini juga strain YZ. Oke, ini yang 3 dimensi seperti ini. Atau kita juga bisa tulis dengan notasi setengah gamma ya tadi. Atau kita bisa tuliskan, nah ini diganti urutannya.
Oke. Nah, ini. Mumpung di sini ada sumbu baru, saya mau nanya deh. Ini apa? Ini tren apa? XY, YX. Ini perubahannya di sumbu X. Terus perubahan sumbu X, bidangnya sumbu Y. Saya nulisnya apa ini? Tren apa? YX, Bu. YX, oke, benar. Kalau yang ini? Tren apa ini? Siapa yang temenan sama strain YX? Y, Bu. Strain apa? X, Y ya. Oke. Nah, ini nih ada Z. Kalau ini berarti apa? Do U, do Z. Strain ZY, Bu. Z. X, Bu. Nah, ZX. Oke, benar. Kalau ini strain apa? XZ, Bu. XZ. Oke. Sampai sini saya kayaknya udah yakin, udah bisa nih. Nah, untuk teman-teman yang bingung ya, ini kok bisa strain ZX, strain XZ? Coba nanya ke teman kamu yang tadi bisa jawab. Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita tuh sampai 11.40 ya? Iya, Bu. Mau latihan soal? Atau udah menyerah? Udah mendidih otaknya? Mendidih, Bu. Mendidih. Jadi, berarti nggak usah latihan soal ya, langsung saya kasih tugas berarti ya? Iya, Bu. Oke. Ya udahlah kalau gitu. Baik, kita absen dulu ya sebelum selesai. Silakan di-scan ya, teman-teman. Sudah selesai scan semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah saya akhiri ya untuk perkuliahan Geomekanika pertemuan 6 ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu.